Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Minggu 12 Maret 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria?" Maklum, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tak seorang pun berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Sementara itu perempuan tadi meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?"
Maka mereka pun meninggalkan kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kau mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah Injil Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada Minggu Prapaskah ketiga tahun ini, Tuhan mengajak kita untuk merenungkan siapakah Yesus dalam masa pertobatan kita ini. Bacaan ini mau menyampaikan kepada kita, Yesus adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, seorang Tuhan yang mampu mengetahui, mendalami segala sesuatu yang ada pada diri manusia. Hari ini Yesus menyampaikan bahwa Dia adalah air hidup. Air yang bukan lagi materi seperti yang kita minum sehari-hari, tetapi air yang melambangkan sebenarnya sumber kehidupan bagi kita. Setiap orang membutuhkan air, dan bila tidak mendapatkan air maka kita akan mati. Demikianlah juga akan Yesus. Dialah air hidup yang tidak akan membuat kita haus lagi. Bila mana kita tidak mendapatkan Dia, maka kita akan mati. Kita akan kehilangan kehidupan kita, jiwa kita, roh kita. Pada masa Prapaskah ini, Tuhan mengajak kita untuk melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu adalah menjadikan kita bukan lagi orang asing di hadapan Tuhan, tetapi menjadi orang yang mengakui, orang yang bersaksi tentang siapa Tuhan itu dalam hidupnya. Perempuan dari Samaria hari ini menjadi saksi siapa Yesus karena dia mengalami sendiri, mengalami bahwa Yesus mengenal dia secara mendalam, padahal dia belum pernah bertemu dengan Yesus. Maka mau dikatakan kepada kita, pertemuan dengan Yesus, percakapan dengan Yesus akan membawa kita kepada pengenalan, dan Yesus sendiri akan membuka tabir siapa diri kita bila mana kita membuka diri kepadanya, bila mana kita mau berusaha menemui Dia, bercakap-cakap dengan Dia. Perjumpaan perempuan Samaria yang sudah memiliki 5 suami dengan Yesus
membawa dia kepada suatu hidup yang baru, bahwa sesungguhnya dia menyadari keberdosaannya dalam situasi demikian. Yesus tidak memojokkan dia, memaki dia, atau menganggap dia sebagai orang berdosa. Tetapi walaupun Yesus tahu dia menjadi perempuan dengan status seperti itu, tetapi Yesus juga mau bertemu dengan dia. Yesus meminta juga air dari dia. Itu adalah jalan bagaimana supaya ada komunikasi, percakapan dengan Yesus sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, setiap hari kita juga dipanggil dalam situasi yang sama. Kita adalah orang-orang yang haus, yang mencari juga air kehidupan. Kita menjadi orang-orang asing bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bahkan bagi Tuhan sendiri. Keterasingan itu bisa terjadi karena kita jauh dari semangat pertobatan, semangat perubahan. Semakin kita tidak mau berubah, semakin kita menjadi orang asing, menjadi perempuan Samaria, dicap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang menarik bahwa apa yang dialami perempuan dari Samaria ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak diam. Dia pergi kemana-mana, pergi ke kota, memberitakan, mewartakan sukacita pertemuannya dengan Tuhan, dan mengajak orang lain juga untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hasilnya banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pewartaan wanita. Dan kepercayaan mereka bukan lagi didasarkan akan pernyataan wanita, tapi karena mereka sendiri mengalami berjumpa dengan Tuhan. Marilah di masa Prapaskah ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita masih ada juga anggota keluarga yang haus akan sabda Tuhan, akan perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita bangun hidup bersama dalam keluarga yang rindu selalu akan sumur kehidupan yang di dalamnya kita menimba air, yaitu Yesus sendiri. Ada anak-anak yang terasing, ada istri yang haus akan kasih sayang, suami yang haus akan juga cinta dari anak-anak, dari istri, dari orang lain. Mari kita dalam masa Prapaskah ini kita bawa air kehidupan kepada mereka yang terasing karena ketertutupan hati atau juga karena cap yang diberikan oleh orang lain. Hingga dengan demikian kita pun menjadi air hidup bagi mereka yang haus, yang membutuhkan air kehidupan. Tuhan memberkati keluarga kita. Semoga semua keluarga kita juga airnya menjadi sumber air kehidupan bagi mereka di sekitar kita. Amin.